Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan dan semua pemirsa Rasul TV. Sehat, semangat. Alhamdulillah, itu yang penting. Nah, apa kabar Dr. Abdul Mutali? Nampaknya ada perkembangan baru di jalur Gaza tentang terowongan atau lubang besar di bawah tanah, hanya beberapa ratus meter dari perbatasan Israel. Kata orang Israel, apa yang terjadi sebenarnya? Dan macam mana keputusasaan ternyata jelas dari pasukan Israel dan juga berita-berita mancanegara. Mungkin ada perkembangan yang terjadi dari gerakan operasi Taufan Banjir Al-Aqsa ini di akhir-akhir hari ini. Bagaimana Dr. Abdul Mutali perkembangan dari jalur Gaza di tengah-tengah? Benar saja saya sampaikan kemarin ada pertemuan di London. Nampaknya Pak Authority Palestina dikasih iming-iming. Siapa ini namanya Al-Sheikh, orang Palestina nampaknya ya itu. Nah itu macam mana akankah dia akan menggantikan Mahmud Abbas satu ini? Cerita apa yang akan terjadi? Silakan Dr. Abdul Mutali. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Ada salah satu universitas di Amerika dan itu merupakan universitas terbaik di dunia, itu Harvard University. Selain Harvard melakukan jajak pendapat kepada seluruh pemuda Amerika, juga mahasiswanya, bahwa justru yang harus ditutup di close dari muka bumi ini, state itu bukan pemerintahan di Gaza, tapi justru adalah negara Zionis, kan begitu. Nah, selain itu Harvard juga melakukan sebuah riset, Pak Ihsan, ya. Jadi dari yang diklaim narasi IDF Herlevi dan juru bicaranya, ketika dia berbicara 100, itu yang benarnya 3. Sebaliknya Harvard melakukan riset, ketika Abu Ubaidah berbicara 100, maka 100-100-nya benar katanya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa ketika IDF dia baru menemukan lubang dan itu diklaim ada oleh Abu Ubaidah, berarti ini bukan sebuah kebohongan, kan begitu. Nah, ini bukan sebuah kebohongan. Berbeda dengan yang dilakukan oleh IDF ketika pejuang Palestina berhasil menghancurkan sekian ratus Merkava, 750 Merkava, ya. Nah, itu langsung dibantah oleh IDF. Tapi ini satu dari sekian berita. Ini pertama kali ini Pak Ihsan, ya, ketika IDF melakukan achievement, capaian militernya, ini satu-satunya yang diklaim benar oleh Abu Ubaidah. Tapi mohon maaf, jangan salah Pak Ihsan, pejuang Palestina dia ketika membuat terowongan dia bikin 2 jalur, Pak Ihsan. Sama lah seperti Nabi itu melakukan hijrah, kan. Ada jalur reguler, ada jalur yang tidak reguler, kan begitu. Kenapa? Karena mereka sudah memprediksi dengan segala kemampuan, kekuatan, kehebatan, kecanggihan IDF, kemudian dibantu oleh paman yang namanya Paman Sam. Nah, ini pasti sesuatu itu akan dilakukan dengan seksama, sehingga temuan yang dihasilkan oleh IDF ini sebetulnya dia menemukan jalur. Tadi kata pejuang Palestina bahwa jalur kami di misi itu sudah selesai. Tapi sebetulnya bukan hanya itu. Ada jalur yang lain sebetulnya. Karena sebetulnya inti dari perjuangan Palestina itu, bagaimana labirin-labirin itu bisa sampai ke Tel Aviv. Kan begitu. Dan itu kan benar. Ternyata jaraknya ke Tel Aviv tidak terlalu jauh, kan begitu. Nah, menunjukkan bahwa ya sekitar 70 kilo, kan. Nah, ini sebetulnya tadi kata Abu Ubaidah, ini ya misi kami di situ sudah selesai, kan begitu. Karena masing-masing lubang itu ada 1 atau sekian misi. Jadi tidak satu lubang untuk semua misi, tidak. Inilah kemarin dalam wawancara saya dengan Pak Ihsan. Jadi dalam terowongan itu ada kecanggihan. Ya, di situ ada ada nilai historis, nilai
perjuangan yang luar biasa. Nah, ketika IDF melakukan pertemuan ini bersamaan dengan informasi bertemunya dua pemimpin Palestina, maksud saya pemimpin Tel Aviv itu dengan PLO. Nah, ada apa dengan ini? Jadi seolah-olah ketika Israel menemukan terowongan, maka Hamas sudah selesai, pejuang Palestina sudah selesai. Nah, ini kan sebetulnya isu itu yang dibangun ini, Pak Ihsan. Ketika mereka berhasil menemukan terowongan, maka Hamas sudah finish, Hamas the end. 5 tahun saja Galit itu kan diculik itu di dalam area Israel melalui terowongan, bukan begitu, Dr. Mutali? Betul Pak Ihsan, betul. Yeah. Nah, ini sebetulnya salah satu dari sekian isu persepsi yang dibangun oleh Zionis Israel bahwa mereka disebut sebagai pemenang perang ini, tapi tidak ada satupun pusat studi di dunia, apalagi ahli militer, yang mengatakan bahwa Israel itu memperoleh kemenangan. Tidak sama sekali. Gitu. Nah, yang paling menarik, ada apa dengan narasi bahwa PLO itu diberikan semacam otoritas untuk mengurusi Gaza, ya? Nah, ada apa dengan ini? Nah, jadi pada saat yang bersamaan kehancuran militer alutsista yang diperoleh oleh Zionis Israel itu luar biasa. Tidak ada sejarahnya. Itu ketika perjanjian Oslo 1993, Pak Ihsan, itu pihak Palestina kemudian dengan Zionis melakukan referendum sehingga Palestina dibagi dua, yang di tepi barat kan begitu, kemudian yang di jalur Gaza, rakyat tidak pernah ditanya kan begitu. Hari ini yang menjadi korban itu masyarakat Gaza. Mereka tidak pernah ada, saya yang tiap malam nongkrongin berita, Pak Ihsan, saya tidak pernah menemukan data itu orang-orang Gaza lempar handuk, sudahlah pejuang Palestina, sudahlah pejuang Hamas, ya kita menyerah, kita berikan tanah ini kepada Israel atau kepada PLO. Tidak ada informasi ini. Sama halnya tidak ada informasi itu Zionis Israel menemukan terowongan. Apakah mereka yang menemukan atau memang ada pejuang-pejuang hipokrit yang memberikan informasi itu, Pak Ihsan? Ini kan sama kasusnya. Betul. Ini pecah bambu sedang diusahakan terjadi. Ini mengadu domba di antara orang Palestina sendiri. Pentingnya persatuan. Nah, apakah ini bekerja cara ini? Apakah kantornya nanti di bawah tanah pula ini si Hussein Al-Sheikh ini? Bagaimana kisahnya? Yang saya tanya kemarin Muhammad Abbas di mana? Oh, ternyata ada rencana di balik ini semua. Kalau tidak salah, ya lanjut. Jadi ini pertemuan antara Zionis dengan Hussein Al-Sheikh kan begitu. Ini membuktikan bahwa Amerika kemudian dibantu oleh Uni Eropa, khususnya Prancis dan Inggris, itu untuk membackup pemerintahan PLO di jalur Gaza. Ya, kenapa? Karena Israel sendiri itu sudah tidak mampu. Kemarin saya bilang bahwa Kementerian Keuangan Israel itu sudah menemui langsung Herlevi bahwa kemampuan perang kita hanya 1 bulan lagi. Kan begitu. Karena Menteri Keuangan ini datang ke Benjamin Netanyahu, itu tidak diberikan pintu, Pak Ihsan. Pintu kantor Perdana Menteri tidak dibuka untuk Kementerian Keuangan. Karena Benjamin Netanyahu tahu bahwa Menteri Keuangan ini akan memberikan data, fakta bahwa kemampuan keuangan Zionis Israel itu hanya sampai pertengahan Januari ini, Pak Ihsan. Apalagi apalagi dengan tingkah Yaman yang Houthi dengan puluhan kapal tidak berani melewati itu. Betul. Sehingga kapal-kapal itu kan tidak lewat laut merah lagi. Nah, sehingga Menteri Keuangan ini datangnya ke Herlevi. Anda finish, Anda selesaikan perang atau sudah tarik semua pasukan. Nah, pada saat keuangan itu di Zionis Israel morat-marit, ya, kemudian ada wacana Zionis Israel akan memberikan tanah Gaza di bawah otoritas PLO.
Nah, sebetulnya siapa yang bermain di belakang ini? Kan begitu. Berarti Amerika dan sekutunya. Jadi mereka tidak mau Hamas ini menjadi apa ini? Menjadi barir yang menyusahkan, ya. Itu semua politik dan intrik dari Zionis juga Amerika dan sekutunya, Pak Ihsan. Nah, jadi sebetulnya Israel sampai saat ini finish. Cuma permasalahannya adalah bagaimana dunia internasional ini meyakinkan Amerika, meyakinkan Inggris, Prancis dan Italia. Sebetulnya mereka yang punya ulah besar ini, Pak Ihsan. Jadi kalau kita merunut kepada pendapatnya Ahmad Yasin, maka Israel 2027 tidak ada. Itu datanya itu hilalnya di atas 2 derajat, Pak Ihsan. Tinggal bagaimana kondisi negara-negara tadi seperti Amerika, Inggris, Jerman itu membackup. Nah, saya kira ini justru kehancuran bukan hanya bagi Zionis Israel, sekaligus pamannya, sekaligus negara-negara yang lain yang membackup Zionis. Ya, ini menjadikan bukti bahwa 80 tahun itu betul-betul sebuah kenyataan dan tidak pernah kejadian seperti ini, pasukan yang katanya ini tidak terkalahkan. Bukan begitu, Dr. Abdul Mutali. Hamas akankah bertahan dan bagaimana pemerintahan ini berlangsung setelah ini? Kuatkah Abu Mazen untuk mengendalikan rakyatnya, atau bisa-bisa mereka kena peluru warganya sendiri seperti yang baru-baru saja bulan lalu terjadi? Nyaris satu pengawalnya tewas karena dibidik oleh rakyatnya sendiri. Bukan begitu, Abdul Mutali? Ya, Mahmud Abbas Abu Mazen, Pak Ihsan, jangankan berbicara terkait Palestina, dia sekarang sedang check up, Pak Ihsan. Ya, dia sedang medical check up karena ini orang tua ini kan usianya sudah di atas 80. Jadi penyakit sudah mulai banyak, begitu kolesterol ya. Itu kemudian jantung. Jadi nampaknya beliau memikirkan dirinya sendiri juga agak sulit karena itu semua pergerakan pemerintah tepi barat itu semua di handle oleh Hussein Asyeh begitu. Dan ada laporan keamanan yang selalu disampaikan yang diminta oleh Hamas, top itu laporan keamanan. Jadi ini semacam kalau zaman dulu kita tuh macam ada kenil lah begitu ya. Bagaimana Dr. Abdul Mutali? Ya, saya kira justru dunia internasional ya dengan isu bahwa Gaza akan di take over pada saat yang bersamaan, justru kemampuan tempur para pejuang Palestina yang di bawah terowongan itu luar biasa. Baru 5.000 Pak Ihsan yang dikeluarkan ya. Kemudian yang diinformasikan syahid itu oleh Ubaidah kan baru 45 dari 5.000. Nah, jadi ini pasukan sedang fresh-freshnya kan begitu. Nah, saya kira justru akan terjadi perlawanan yang sangat besar ya ketika mereka mengambil alih begitu pemerintahan Gaza. Padahal pemerintahan Gaza ini luar biasa, baiknya seperti apa kan begitu kepada pemerintahan tepi barat. Andaikan 2004 kemarin ya andaikan 2004 waktu peralihan pemerintahan Gaza menang dengan 78%, bisa saja itu pemerintahan eksekutif tidak diberikan kepada tepi barat, tetapi karena pemerintahan Gaza dia berbicara terkait rakyat ya. Ya, dia sangat realistis. Nah, hari ini ternyata mereka yang sudah dikasih hati ini minta jantung, bukan hanya minta jantung, minta roh, ini minta nyawa. Masya Allah, luar biasa. Nah, ya, jadi saya kira ketika isu ini akan dipaksakan, maka saya kira kita akan menyaksikan sebuah pertempuran yang memang asli pertempuran antara militer dengan militer, tapi bukan IDF, Pak Ihsan, karena IDF sudah ditarik. Ini yang disebut dengan perancuran Inggris yang dulu dia memberikan bola api melalui Balfour Declaration-nya, Pak Ihsan, maka dia nggak akan malu-malu lagi sekarang, dia akan turun, Pak Ihsan. Prancis pun sama akan turun, Italia pun akan turun, Amerika akan turun. Maka ini 4 negara superpower akan turun melawan Satpol PP, Pak Ihsan. Ada skenario. Nah, saya kira kalau ini betul-betul dilakukan, maka saya kira
apa ya, maka 3 tahun ini apa yang dikatakan oleh Syekh Ahmad Yasin ini akan terrealisasi, terwujud, Pak Ihsan. Saya melihatnya demikian. Kenapa? Karena negara-negara itu yang punya mental juang, ya saya kira tidak akan tinggal diam. Orang ketika dijajah, ya dinilai Pak Ihsan ya, tetangga desa kita dijajah, dibunuh anak-anaknya, ya memberi bantuan makanan, minuman baik, tetapi akan lebih baik ketika menghentikan mereka-mereka yang membantu agresi penjajahan itu, kan begitu. Betul. Waktu pula membatasi kita, Dr. Abdul Mutali, hikmah apa ketika Allah menjadi gantungan bagi rakyat Hamas atau pejuang Brigade Izzuddin dan pejuang-pejuang lainnya di Gaza? Mungkin sebagai penutup, silakan Dr. Abdul Mutali. Ya, Pak Ihsan, Zionis Israel itu dia punya 3 kelebihan. Dia punya kelebihan harta, dia punya kelebihan alutsista, dan dia punya kelebihan hegemoni dunia internasional. 3 kelebihan ini sekaligus kelemahannya. Dia berjuang karena ada harta. Dia berjuang karena ada hegemoni internasional. Dia berjuang karena memiliki alutsista. Ketika ketiganya tidak ada, maka dia lemah. Pada saat yang bersamaan dia melawan satu entitas yang memang laparnya sudah 75 tahun, Pak Ihsan. Tidak minumnya 75 tahun. Bahkan tidak melihat apa itu sinar matahari 75 tahun. Jadi mereka tidak makan, tidak minum, itu sesuatu yang biasa. Nah, mereka yang perang itu harus terpenuhi dulu isi perutnya, gizinya, 4 sehat 5 sempurna, melawan pasukan yang puasanya 75 tahun, Pak Ihsan. Masya Allah. Ya? Dan bangsa kita pernah melakukan itu. Jadi kalau Indonesia dengan segala keterbatasan bisa menang melawan 5 penjajah Eropa, 1 Asia, Jepang, maka apa sulitnya dikonversi itu untuk Palestina. Nah, itu dia, Masya Allah. Terima kasih Dr. Abdul Mutali menemani kami di pagi hari ini. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.